selamat malam. Halo Kak Wanda. Eh, Sebelumnya, perkenalkan ya, nama aku Nasriatul Hadi. Aku dari Prodi Data Science di Chicago University. Sebelumnya, mohon maaf banget nih ganggu waktunya kamu malam-malam. Aku mau minta bantuan untuk tugas aku di algoritma terkait pembelajaran materi looping nanti. Boleh perkenalkan nama panjang, kelas dan juga asal sekolah kamu dari mana? Oh iya, aku Ryokta Fajrian dari SMA 9 Tambun Selatan, jurusan IPA Kak. Kamu kelas berapa? Aku kelas SMA kelas satu. Oh, salam kenal ya. Iya Kak. Kita lanjut aja ya. Iya iya. Silakan. Nah, jadi kita tuh mau bahas studi kasus nih. Ini perihal nampilin daftar kelas dan murid di kelas gitu di sekolah. Nih, bayangin kalau kita itu lagi siapin event sekolah, kita punya beberapa kelas peserta dan tiap kelas punya murid. Nah, biar nggak capek nulis satu-satu, kita bikin program yang otomatis menampilkan semua kelas dan semua muridnya. Oke, jadi di sini itu studi kasusnya, daftar kelas dan daftar murid ya. Sebentar. Nah, sebelum itu, kamu tahu nggak sih pengertian dari listed listed plot itu apa? Jadi, nested loop itu kayak di dalam loop gitu, dalam perkodingan. Nah, contoh sederhananya itu kayak loop luar itu daftar kelasnya, dan loop dalam itu murid dalam kelas tersebut. Nah, kenapa pakai nested loop? Karena kita butuh mengulang 2 tingkat, yaitu mengulang daftar kelas untuk setiap kelas dan mengulang daftar muridnya juga. Kalau diibaratkan, loop luar itu kayak kamu masuk ke satu kelas, dan kalau loop dalam itu kamu melihat satu persatu murid dalam kelas itu. Kita langsung mulai aja ya. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, silahkan, boleh. Jadi, oke. Jadi yang pertama, karena kita mau uh, data murid per kelasnya, jadi kita tulis dulu di sini studi kasusnya apa. Wait ya.
Nah, kita masukin deh misalkan di sini itu kelas A. Yang beranggotakan ada yang namanya di sini kamu mau ambil sampel nama dari teman dekat kamu nggak? Misalkan kayak Alia, Bima, atau Cika, atau siapa aja yang kamu ambil. Teman dekat kamu. Oke. Coba ya. Anda. Nah, abis itu nama kamu ya. Maaf tadi namanya siapa ya? Nama panggilannya? Oke. Misalkan kamu mau ada berapa nama nih di dalam kelas ini? Misalkan kayak 3 orang, 4 orang. Nah, yang satu lagi siapa? Oke, Budi ya. Oh ya, aku lupa. Ini per ini harus kita tulis dengan huruf awalnya itu kapital ya. Aku lupa. Nah, kayak gini. Oh iya, di sekolah kamu itu ada kayak pembelajaran tentang ilmu komputer gitu nggak sih? Oh, berarti ini baru pertama kalinya kamu belajar perkodingan gini? Wah, keren banget. Kamu tertarik sama pembelajaran yang kayak gimana nih? Oh, kamu sebelumnya udah pernah pakai Google Colab belum? Maksudnya coba-coba gitu belajar di Google Colab. Oh, belum pernah ya? Nah, kita lanjut di kelas B-nya. Kamu mau kasih nama siapa aja nih yang ada di kelas B ini? Oke. Andi, terus siapa lagi? Oke. Joko. Abis itu siapa lagi? Siapa? Oke. Bahlil ya. Oh, nggak apa-apa. Soalnya unik aja ya nama temennya. Iya, unik banget. Oh ya, tapi di kelas B ini kan, di kelas A ini kan jumlahnya ada 3 orang ya tadi sepakatnya. Yang di kelas B ini mau sama atau dikurangin atau mau dilebihin nih? Lebihin. Oh. Jadi berapa?
Jadi berapa orang? Kita ambil 2 ya. Yang mau diilangin nih sama temennya yang mana? Andi. Oke. Oke, jadi ada 2 orang aja ya. Jadi di kelas B ini namanya itu ada Joko dan Bahlil. Oke. Nah, let's go. Kita lanjut ke kelas C ya. Kelas C kita ambil 3 kelas aja ya. Jadi ada A, B, dan C. Kelas C. Nah, oke, buat yang di sini namanya mau siapa aja. Dan kita tentuin dulu yuk, mau jumlah murid yang ada di kelas ini tuh berapa? 1 orang. Nanti gak ada temennya dong, kasihan. Masa iya per kelas isinya cuma 1? Kita ambil 4 deh, gimana? Oke. Oke, kita ambil 4 ya. Sebentar, ini... Oh, iya. Nah. Namanya mau siapa aja nih? 4 orang. Sutisno, oke siap, Sutisno. Sutisno, abis itu siapa lagi? Mawar. Terus siapa lagi? Selanjutnya Mulyono, siap. Mulyono. Nah, habis ini satu lagi Ucup. Ucup. Nah, udah ya. Sutisno atau Sutrisno? Sutisno atau Sutisno? Oke. Nah, udah nih kan, kita udah nentuin nih, kelasnya ada 3 dan juga buat murid-muridnya juga udah kita tentuin nama-namanya. Kita lanjut buat nge-input nih, buat sebagai hasil outputnya nanti. Jadi kita masukin dulu di sini itu for class underscore name in class. Nah, sebelumnya kenapa sih kok ini harus dimasukin dulu? Kayak class underscore name terus sama in class-nya ini. Jadi supaya nanti hasil outputnya itu bisa sesuai sama daftar kelas dan juga daftar namanya gitu. Makanya kita masukin for class underscore name in class gitu. Iya. Nah, habis itu print F daftar murid class underscore name. Nah, sesudah ini kita sama dengannya itu yang titik 2 ini ya, bukan titik koma, tapi sama dengan ini. Habis itu baru deh kita tambahnya ini. Nah, habis itu kita next di baris selanjutnya. Nah, selanjutnya
itu kita kayak gini juga kayak tadi, cuma bedanya ini buat daftar muridnya. In classes. Maaf, ini ada kesalahannya. Jadinya ini nggak pakai spasi, jadi kita lanjut aja langsung. Class underscore. Nah, sama dengan itu titik yang ini bukan titik koma. Iya, titik 2. Itu kita print. Tanda kutip. Student. Nah, itu kita ambil baris baru supaya sebagai pemisah aja. Itu kita print. Dan tada. Coba ya kita lihat hasil outputnya. Nah, tada. Ini dia hasilnya. Iya. Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah kamu udah paham? Apakah kamu sudah paham? Wow, keren banget. Makasih banyak ya. Udah meluangkan waktunya buat bantu tugas aku. Ya, makasih ya. Selamat malam. Terima kasih banyak. Dadah.